warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmala Nurul Rosida dengan NIM 064. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai manfaat media pembelajaran dan juga 9 peristiwa di dalam kelas. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas kembali materi dari Bapak Arman mengenai teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok teori objektivisme. Dalam kelompok ini terdapat 4 teori. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini mengatakan bahwa hasil belajar dari peserta didik dapat diamati dan dilihat dari perilaku peserta didik. Dalam teori ini, guru memberikan stimulus atau dorongan dan juga respon balik dari peserta didik. Selain itu, dalam teori ini juga ada yang namanya penguatan dan juga hukuman. Teori ini implikasinya adalah sama seperti penggunaan komputer yang dapat merangsang dan memberikan penguatan yang memungkinkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, untuk yang kedua adalah teori pemrosesan informasi. Teori ini mengatakan bahwa otak manusia itu sama dengan komputer dalam menyimpan informasi. Terdapat 3 jenis tahapan dalam menyimpan memori. Yang pertama adalah memori sensorik, yang kedua memori jangka pendek, dan yang ketiga adalah memori jangka panjang. Nah, untuk memasukkan informasi peserta didik ke dalam memori jangka panjang, guru harus bisa membawakan pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang unik dan berkesan. Media yang digunakan oleh pendidik harus unik, menarik, dan mudah diingat serta mudah dicerna oleh peserta didik sehingga bisa berkesan bagi mereka dan bisa masuk ke dalam long memory atau memori jangka panjang. Untuk yang ketiga adalah teori perilaku kognitif. Pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajaran. Belajar adalah proses membangun peserta didik untuk memiliki keterampilan prasyarat untuk setiap keterampilan baru yang akan dimilikinya. Nah, menurut teori ini, belajar itu harus sesuai dengan urutan, seperti 9 peristiwa yang telah kita bahas kemarin. Nah, untuk yang keempat adalah teori sistem dan desain. Teori ini mengatakan bahwa belajar itu harus berurutan atau sistematis, dari hal yang mudah ke hal yang sulit. Prinsip dari teori ini adalah guru harus memiliki rancangan pembelajaran yang biasanya tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, atau dalam kurikulum merdeka disebut juga dengan modul ajar. Nah, jika tadi telah kita bahas mengenai kelompok teori objektivisme, untuk yang sekarang adalah teori inquiry. Dalam teori ini terdapat 6 teori. Yang pertama adalah teori aktivisme sosial. Teori ini mengatakan bahwa belajar yang baik adalah belajar yang berada di dunia nyata lalu dipraktekkan langsung ke dalam dunia nyata tersebut. Teori ini sama halnya dengan model pembelajaran kontekstual. Untuk penerapannya, teori ini memerlukan adanya interaksi sosial. Lalu yang kedua adalah teori kognitif sosial. Nah, teori ini mengatakan bahwa belajar akan bisa sempurna atau terjadi apabila terjadi interaksi antara guru dan siswa, lalu siswa dengan siswa, atau siswa dengan lingkungannya. Nah, teori ini bisa menggunakan media pembelajaran ICT. Dengan begitu, guru bisa menampilkan berbagai model untuk peserta didik. Untuk yang selanjutnya adalah teori scaffolding. Teori ini mengatakan bahwa belajar yang terbaik adalah belajar yang menggunakan alat bantu. Berarti alat bantu di sini yang pertama ada alat bantu manusia atau model, lalu yang kedua ada alat bantu benda atau media, dan alat bantu zona perkembangan atau lingkungan belajar. Yang keempat, teori perkembangan anak. Teori ini mengatakan bahwa teori belajar anak itu melalui 4 tahapan. Yang pertama ada sensori motor, pra-operasional, konkret, dan juga operasi formal dengan berinteraksi dengan lingkungannya.
Untuk yang kelima adalah teori discovery learning. Teori ini mengatakan bahwa belajar yang terbaik adalah bila siswa menemukan pengetahuannya sendiri. Dengan adanya media pembelajaran yang berbasis ICT memungkinkan peserta didik untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Lalu yang terakhir adalah teori multiple intelligence. Teori ini mengatakan bahwa anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, maka gaya belajar mereka pun juga berbeda-beda. Maka dengan adanya media pembelajaran yang beragam, guru juga bisa memenuhi semua gaya belajar yang berbeda-beda dari setiap peserta didik. Nah, untuk dengan adanya teori belajar tersebut yang telah saya sebutkan semuanya, bisa menjadi landasan kita sebagai calon guru untuk memilih media mana yang akan bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran atau sebagai landasan kita. Mungkin sekian pembahasan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.